Ada orang yang merasa di dunia dia hidup begini-begini saja. Kembali lagi di program kita Menjelang Maghrib bersama Bimbingan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Riki dalam program kesayangan kita, yaitu adalah Menjelang Maghrib bersama Bimbingan Islam. Kali ini dengan guru kita Ustadz Fikri Hafizahullah Ta'ala. Ustadz masuk ke pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya mengenai bayar fidyah. Orang yang seperti apa yang berhak untuk mendapatkan fidyah tersebut? Jadi fidyah ini kepada siapa, Ustadz? Lalu apakah bayarnya itu 1 hari 2 kali makan atau 1 hari cukup 1 kali saja? Iya. Ya, tafadhol Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala mabad. Untuk masalah fidyah itu kan ada di surat Al-Baqarah, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala memulai ayatnya karena ayyaman ma'dudat. Kemudian di sana ada terakhirnya fa fidyatun ta'amin miskin. Ada fidyah kepada orang miskin. Ya, berarti kepada siapa? Kepada orang miskin. Kepada orang miskin. Tetapi di dalam ayat ini para ulama menyebutkan bahwa ayat ini ada sebagian para ulama menyebutkan bahwa ini ayat mansukh, dihapus dan yang penghapusnya adalah ayat setelahnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Karena apa? Karena ayat tersebut awalnya itu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, itu untuk orang-orang awal syariat ini dibebaskan, boleh berpuasa atau boleh tidak berpuasa. Maka nanti dia tinggal bayar fidyah kepada orang yang miskin. Awalnya demikian. Maka di sana ada khilaf para ulama berkaitan dengan fidyah tersebut. Maka Abdullah bin Abbas menyebutkan bahwa hukum fidyah ini tetap ada. Yang dinasakh itu adalah tadi ikhtiarnya, yang bolehnya buka atau bolehnya dia berpuasa. Kalau dia berbuka berarti dia harus bayar fidyah. Kalau dia berpuasa di bulan Ramadan maka nggak perlu bayar fidyah. Itu yang dihapus. Tapi untuk kabir, alfani, orang yang sudah tua renta yang tidak diharapkan kesembuhannya, ataupun orang tua renta ataupun orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka di sana tetap ada fidyah bagi mereka. Tetap ada fidyah bagi mereka. Maka sebagaimana dikabarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika masa tuanya beliau itu membayarkan fidyah. Bahkan di riwayat yang lain membayarkan sampai 30 hari. Wah, Masya Allah. Berarti lengkap satu bulan itu Anas bin Malik nggak bisa puasa. Karena sudah sangat tua dan anak-anaknya lah akhirnya membayarkan fidyah untuk beliau. Masya Allah. Berarti kan dihitungnya bagaimana cara hitungannya? Berarti 1 hari dihitung 1 kali makan. Maka da'a salasin, kata riwayat tersebut, maka Anas bin Malik itu memanggil 30 orang untuk makan. Berarti 1 hari puasa yang ditinggalkan maka diganti dengan 1 kali makanan. Asalnya mengundang orang untuk makan, diberikan 1 porsi makan. Tapi kalau seandainya tidak sanggup demikian, mungkin bisa dengan to'am, makanan pokok yang setengah sok. Berarti 1 hari 1 kali memberi gitu. Iya, 1 hari 1 kali memberi. Karena hadis yang tadi biasa Anas bin Malik itu 30 hari full ya. Full memberikan 1 bulan. Tadi 1 soknya paling itu gimana? Bukan 1 sok, setengah sok. Kalau seandainya sok. kita nggak ngasih makan makanan dari 1 piring gitu ya, maka itu setengah sok pakai makanan. Kayak kita beras lah setengah sok. Setengah sok kurang lebih kan 1 soknya 3 kilo. Kalau setengahnya berarti kan 1,5 kilo. 1,5 ya. Maka beli beras 1,5 kilo, kemudian bagikan kepada orang miskin. Ketika orang miskin ini berarti fakir juga masuk. Tapi selain fakir dan miskin maka tidak masuk. Tidak boleh. Berarti fakir miskin saja. Fakir miskin saja. Bukan kepada orang yang mungkin orang kaya atau tetangganya itu nggak dapat ya. Harus fakir dan miskin karena jelas itu miskin. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita bersambung ke episode berikutnya. Tetap di program kesayangan kita semua teman-teman. Menjelang Maghrib bersama Bimbingan Islam. Barakallahu fikum.